Halo Capricorn, apa kabar saudara-saudara? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan highlight Januari 2024 untuk Capricorn, Kolektif, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars ya guys. Kenapa disebut sebagai readingan highlight Ray? Karena kita akan melihat yang penting-penting saja atau pokok-pokok utama saja dalam hal karir, keuangan, dan romance kamu ya guys. Selain itu, aku juga akan ambilkan satu kartu afirmasi, mantra yang perlu dimanifestasikan dimulai dari Januari 2024. Lalu satu kartu lagi, nasihat, clue, direction, petunjuk ya, yang akan membuat bulan Januari depan adalah bulan yang menyenangkan untuk dijalani. Oke. Karena Januari pasti punya tantangannya sendiri guys. Mungkin akan lebih sulit dari bulan Desember 2023, bisa jadi akan lebih santai. Tapi apapun kartu yang terbuka nanti itu yang akan aku sampaikan ya. Dan mudah-mudahan kartu-kartu yang aku sampaikan, pesan yang aku sampaikan ke kalian ini bisa meringankan dan membuat bulan Januari terasa jauh lebih menyenangkan untuk dijalani. Yes. Aku bicara dengan banyak kepi sekaligus ya, jadi nggak semua kepi akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Jangan terlalu dimasukin ke hati guys. Dan ini mini video, durasinya singkat-singkat saja. Jadi aku tidak akan keluarkan kartu-kartu klarifikasi dan juga tidak ada video extended ya. Oke, kita langsung mulai saja. Yang pertama, afirmasi atau mantra untuk kamu Capricorn. Halo. Please bless this reading for Capricorn Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Mantra affirmation for January 2024. Thank you. Kepi? Oke. Gitu-gitu banget. Take the weight of the world off your shoulders. Oke, aku akan dekatkan kartu ini ke layar HP kamu guys supaya bisa di screenshot dan disimpan di galeri ya. Karena dalam memanifestasi itu nggak bisa 1 atau 2 hari, tapi minimal 21 hari berturut-turut. Akan lebih bagus lagi di sepanjang bulan Januari, jadi 31 hari ya. Ini dibaca pagi dan malam hari. Pagi sesudah bangun tidur, pas lagi ngantuk-ngantuknya, dan malam hari sebelum tidur pas lagi ngantuk-ngantuknya. Itu momen terbaik guys untuk menginjeksi kalimat ini ke subconscious mind. Ini kalimat tunggal, oke? Pendek saja, singkat. Mungkin kamu hanya perlu melihat galeri HP-mu untuk membaca ini 1, 2, 3 hari pertama. Sesudah itu kamu akan hafal guys. Once hafal, begitu bangun teringat, sebutkan dalam hati boleh atau diucapkan bisa sampai keluar suara. Malam hari pun seperti itu ya. Kalau udah jadi milikmu, tidak ada siapapun yang akan bisa mengambilnya darimu selama-lamanya. Dan ini akan berguna seumur hidupmu guys. Take the weight of the world off your shoulder. Artinya lepaskan semua beban dunia ini dari bahu. Shoulder itu kayak bahu ya, pundak, oke? Jadi kalau kartu ini datang di Januari, menurut kamu Capricorn, Januari akan penuh dengan beban. Januari akan terasa berat sekali. Kamu ngerasa kayak perlu bertanggung jawab untuk semua hal, oke? Kelaparan di benua lain sana guys, di dunia ini, di benua yang lain itu menurutmu seperti tanggung jawabmu. Oke, terlalu lebay. Oke, misalnya kalau ini dalam hal pekerjaan, teman-teman satu kerjamu, menurutmu kalau mereka ada kesulitan, itu jadi tanggung jawabmu juga. Beda ya guys kalau kita pengen membantu dan kalau kita menganggap itu bagian dari tanggung jawab kita atau beban kita, itu beda banget. Karena beban itu pasti akan bikin gak enak hati. Sementara kalau membantu itu pasti bikin enak hati, ya gak sih? Kalau kita merasa terbebani, itu pasti udah bikin gak enak guys. Dan kalau sudah terbebani gak enak, itu jadi bikin sepanjang Januari ini akan menyebalkan sekali untuk dijalani ya. Tidak semuanya harus kamu pikul di pundakmu katanya Capricorn ya. The weight of the world, oke? Ini terutama hal-hal besar yang makro guys, yang gak ada kaitannya langsung dengan dirimu ya. Aku gak bilang bahwa kamu harus jadi orang yang cuek selama-lamanya Capricorn, no. But the January itu kayak membutuhkan effort yang lebih untuk dirimu sendiri ya, bukan untuk dunia ini ya. Jadi silahkan lebih fokus ke mikro-mikro katanya, ke hal-hal kecil yang ada kaitannya dengan dirimu dan kemudian orang-orang di sekitarmu yang kamu sayangi mungkin. Nah, itu saja yang perlu untuk kamu anggap sebagai weight for your shoulder ya. Dan ingat guys, kalau udah namanya beban itu pasti nggak enak dijalani. Kita selalu punya kesempatan untuk mengubah beban tersebut menjadi
perbuatan yang menyenangkan. Kalau zaman SD dulu aku ingat kami semua mengerjakannya dengan senang hati, ya nggak sih? Hari wacana di buku bahasa Indonesia zaman dulu kalau kita SD, wacana. Pada hari Minggu kami semua bersama ibu dan ayah membersihkan rumah, bla 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 bla. Ujung-ujungnya pasti kami semua melakukan ini dengan senang hati. Itulah caranya untuk mengubah kesan atau pemikiran tentang beban menjadi sesuatu yang menyenangkan. Makanya guys, nggak akan mungkin bisa menyenangkan kalau itu tidak berkaitan dengan orang-orang atau circle dalammu. Karena disitulah kita bisa mendapatkan respon langsung, ya nggak sih? Misalnya kalau kita membantu orang tua, mereka kan langsung merespon. Kita membantu saudara, merespon. Sahabat kita, tetangga kanan kiri, mereka akan langsung merespon. Dan itu kan buat jadi jauh lebih menyenangkan daripada ketika kamu melakukan sesuatu dan yang kamu lakukan itu tidak ditanggapi orang. Di Januari ini silakan dihindari dulu katanya ya. Atau misalnya kamu itu kayak berusaha untuk membahagiakan orang yang kamu sukai guys, tapi ternyata dia tidak pernah mau melirikmu. Itu pasti akan sangat membebani sekali. Pastikan reciprocally, mungkin juga pesan untuk kamu, yang kamu lakukan itu bisa dihargai at least ya. Kalaupun yang kamu bantu itu tidak bisa membantu kamu balik, membalas di momen yang sama begitu, tapi setidaknya dia menghargaimu. Pastikan yang kamu kerjain atau yang kamu lakukan di dunia ini di bulan Januari ini adalah berkaitan dengan orang-orang yang akan bisa menghargai dan meresponnya. Oke? Itu dia mantra untuk kamu ya. Jadi kamu akan bilang I don't care about anything, about everything in this world, but not related to me. Itu penting juga, Capricorn. Oke, jadi agak egois sih guys, dan kalian ahli dalam hal egois-egoisan Capricorn. Harus sign gitu loh guys. Oke, kita lanjutkan ke kartu kedua. Ini adalah clue atau petunjuk yang akan membuat bulan Januari terasa lebih menyenangkan untuk dijalani ya. Halo. For Capricorn Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Oke, reflex God's compassion. Compassion ini kasih sayang ya guys, care, peduli begitu. Reflect itu artinya pantulkan. Jadi reflection itu hanya bisa terjadi ketika kita menghadapi atau mengalami sendiri. Di setiap kali kamu merasa ada bantuan atau compassion atau kasih sayang atau kepedulian dari Tuhan ke kamu, langsung reflect ke orang lain ya. Jadi misalnya nggak diduga-duga, misalnya di Januari ini kamu dapat bonus guys dari kantor ya, kamu nggak nyangka dan kamu bilang alhamdulillah, itu artinya kamu sadar bahwa itu datangnya dari Tuhan. Oke, dan langsung di reflect. Berarti tugasmu berikutnya adalah membuat orang bilang alhamdulillah juga, tapi dari kamu. Misalnya dari bonus tersebut kamu bagi ke keluarga, ke orang tua, atau ke yang membutuhkan, atau sedekah begitu, sehingga orang akan bilang alhamdulillah juga. Jadi itulah yang disebut dengan reflection. Apa yang kamu rasakan yang merupakan berkat dari Tuhan, langsung kamu pantulkan ke orang lain, dibagi, di-share ke orang lain katanya. Itu akan bikin bulan Januari ini terasa lebih menyenangkan. Bukan hanya tentang materi ya guys, bukan ya. Misalnya kamu lagi nggak enakan sama sahabatmu misalnya, dan kemudian tiba-tiba dia datang memulai pembicaraan, minta maaf misalnya, sorry ya yang kemarin, yang bulan lalu, maaf ya, bisa nggak sih kita berbaikan lagi? Nggak bisa gua kalau nggak gosip sama lu misalnya begitu. Itu kan senang banget ya. Alhamdulillah hubungan aku dengan sahabatku jadi membaik. Langsung kamu cari guys, siapapun itu orang yang saat ini lagi nggak berteman sama kamu, yang lagi ada masalah, kamu clearkan. Kamu yang minta maaf berarti, sorry ya yang 3 tahun lalu aku buat. Boleh gak sih kita kembali berbicara seperti yang dulu? Gua gak bisa kalau nggak gosip sama lo begitu misalnya. Dan itulah reflection tadi. Jadi kayak dimultiply, didabelkan, dan itu katanya akan membuat Januari kamu ini terasa jauh lebih menyenangkan. God's compassion. Compassion itu hal positif ya guys, bukan yang negatif. Compassion nanti kamu bilang aku ditendang orang, berarti aku harus tendang orang ya sesegera mungkin. No, compassion itu semuanya hal baik. Yang perlu kamu refleksikan atau kamu pantulkan, kamu share adalah hal-hal yang baik. Compassion, bukan hal yang jelek. Yang jelek gimana dong Ray kalau gue diperlakukan dengan jelek oleh orang lain? Itu kamu tahan, jangan jangan direfleksikan, jangan dipantulkan ya. Karena kata kartu ini God's compassion loh. Aku nggak ngasal-ngasal bilang.
Bukan semua yang kamu alami di Januari ini kamu pantulkan, no. But related to God's compassion yang akan kamu bilang alhamdulillah. Itu yang perlu segera kamu share katanya guys. Januari akan menyenangkan untukmu kalau kamu melakukan itu hari demi hari ya. Oke. Kita langsung lihat kartu besarnya. Ini adalah highlight untuk kamu Capricorn. Halo. Please bless this reading for Capricorn, Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Highlight January 2024. Thank you very much. Aku akan ambil 4 kartu guys dari sini. Yang pertama kartu karir kamu. Yang kedua keuangan. Yang ketiga romance untuk Capricorn yang sedang couple. Yang keempat romance untuk Capricorn yang sedang single ya. Wow, Four of Pentacles, Four of Swords untuk romansnya, mantap. Kita mulai dari karirnya dulu ya. The Ace of Swords ini kayak ide brilian. Kamu kan cerdas sekali katanya Capricorn. Kenapa aku ketawa ya? Sorry. Kamu tuh akan merasa dirimu cerdas sekali, penuh dengan ide-ide cemerlang di Januari ini. Oke, this is a good things guys. Starting 2024, otak kamu itu encer guys. Karena aku lihat di sini otak yang disentuh oleh sinar ini. Ya, ini mungkin otak kecil ya, tentang kreativitas itu biasanya. Terutama untuk kamu yang bekerja atau berkarir dalam bidang creativity, ini akan chestplane banget otak kamu guys katanya. Tapi dalam bentuk pemikiran ya, tidak akan ada kesuksesan kalau itu hanya stop di pemikiran Capricorn. You have to make it real as a reality begitu ya. Jadi kamu harus bikin ininya, tindakannya ya. Ini agak sulit ya guys. Ide itu rasanya besar banget, tapi untuk bisa mewujudkannya dalam sebuah project itu yang agak sulit ya. Kalau kalian mungkin seniman atau dancer, kalian akan cepat untuk menangkap gerakan-gerakan baru, kemudian mengimprove ya, dan kemudian membuat koreografi. Itu harus dipraktekkan. Manfaatkan sebaik-baiknya otak encermu ini dengan mewujudkannya, bukan dengan disimpan as idea selama-lamanya. Ide kepala gue ini penuh banget dengan ide saat ini, tapi gue bingung memulai dari mana. Nah itu dia kalimat kunci untuk Capricorn dalam hal karir di Januari ini. Oke, beberapa di antara kalian akan meragukan, bagus nggak ya ide gue ini? Bagus guys, because this is the ace. This is the ace ya. Ini kayak hadiah. Lihat cahaya ini datangnya dari mana nggak jelas, tapi langsung nembak ke sini. Dan ini spiral ya guys. Ini kayak tangga sebenarnya. Mudah-mudahan kelihatan. Jadi dari yang sini naik tangga ini kayak menyinari. Sinar ini kayak menerangi jalan, sepanjang jalan tangga spiral ini. Dan semua simbol spiral dalam oracle dan tarot itu artinya naik, meningkat. Jadi ide kamu ini akan membawa kamu kepada peningkatan. Sinar yang datang ke bagian kepala atau pemikiranmu itu, kalau kamu manfaatkan sebaik-baiknya, tentunya kamu jalani tangga spiralnya tadi, itu akan membawa kamu ke posisi yang lebih tinggi. Ide-idemu itu akan dijual guys ya, kreativitasmu itu akan bermanfaat bagimu, nilai jualnya tinggi. So manfaatkan waktu sebaik-baiknya di bulan Januari ini. Jangan mentok di ide saja, tapi direalisasikan katanya ya. Oke, kita teruskan untuk kartu kedua guys. Ini kartu keuangan, The King of Swords, males. Ini emotionally unavailable, pelit guys. After all dia king ya. Jadi dalam hal keuangan kamu king. Oke. Kamu mungkin punya penghasilan aman ya. Sumber penghasilan kamu, income-nya aman, gaji aman, bisnis aman, keuangan, profit dari bisnismu aman begitu. But this is heartless, okay? Tidak punya perasaan. Biasanya kalau kartu King of Swords datang, itu karena ada yang meminta atau memohon kebaikan hatimu, memohon kemurahan hatimu, tapi kamu akan tunjukkan sikap bodoh amat, cuek aja, ini bukan urusan gua ya. King of Swords minor arcana, ini pilihan kamu guys. Bisa muncul di sini gara-gara kamu ya, dan bisa tidak muncul di sini pun gara-gara kamu.
Kalau kamu memang ngerasa it is the right time to be emotionally unavailable related to money to everybody, hanya akan memikirkan dirimu saja, ya monggo silahkan ya. Tapi kalau seandainya kamu bilang aku nggak mau deh kalau kesannya egois banget, hanya mementingkan diri sendiri, ada yang butuh bantuan aku jadi malah nggak bantuin begitu, aku malah pengen membantu begitu, you need to do something, keluar dari the King of Swords energy ini, dan kemudian ini mungkin jadi King of Cups atau jadi Queen of Cups atau jadi Knight of Cups. Nggak penting guys jadi king kalau ternyata tidak ada yang mengakuimu jadi kingnya, nggak sih? Alah itu banyak duitnya tapi emaknya aja minta duit nggak dikasih. Alah itu banyak duitnya, adiknya lagi kuliah mau minta bayar uang kuliah diduluanin aja nggak dikasih. Dia tuh mah karirnya hebat banget, gajinya 100 juta, tapi lihat tuh masih banyak saudaranya yang gak makan. Dia gajinya 100 juta. Dia YouTuber. Dia tuh YouTuber itu penghasilannya sampai 80-90 juta satu bulan. Tapi lihat tuh, masih ada sepupunya yang gak pasti makan atau gak makan. Kamu dianggap raja guys? Enggak. Kamu gak akan dianggap raja. Makanya untuk apa jadi raja kalau untuk diri sendiri? Untuk apa raja guys kalau tidak ada rakyatnya? Buat apa jadi raja kalau tidak ada yang bisa menerima kayak manfaat dari kekuasaan dia? But you choose ya, this is minor arcana. Oke, kita teruskan untuk Capricorn yang sedang couple guys. Ada the Four of Pentacles di sini. Kayaknya kamu kayak mau menyelamatkan sesuatu ya, silakan monggo katanya. You need to save something. Mulai memikirkan sesuatu tentang dirimu gitu deh kata kuncinya guys. Jangan memikirkan tentang berdua lagi. Save yourself. Apa itu guys? I don't know. Karena the Four of Pentacles ini I don't care about anything else but myself ya. Kelihatan egois ya. Dan tak kenapa aku ngerasa Four of Pentacles ini bagus Capricorn. Kalau seandainya tadi aku bilang jangan gitu dong Capricorn, kalau aku ngerasanya nggak bagus aku kan bilang begitu. Ini enggak. Silakan diamankan yang perlu diamankan, dan ini berkaitan dengan aset katanya ya. Jangan terlalu mudah untuk memberikan atau terlalu mudah untuk percaya, terutama yang berkaitan dengan aset dalam relationshipmu atau romansmu di Januari ini ya. Kita teruskan untuk Capricorn yang sedang single guys. The Four of Swords datang di sini, capek kamu, lelah. Dalam masa-masa The Four of Swords orang guys seharusnya tidak in relationship. Kenapa? Karena ngurusin dirinya sendiri aja nggak bisa, konon lagi ngurusin relationship. Aku nggak bilang bahwa kamu harus ngurusin orang guys kalau misalnya in relationship ya. Tapi mengurusin dirimu dalam sebuah relationship itu pasti akan berbeda dengan mengurusin dirimu dalam keadaan jomblo. Ini kartu untuk jomblo. Dalam keadaan jomblo dia pun gak bisa ngurusin dirinya sendiri. Dan demanding aku lihat, kayak ngerasa you need somebody yang bisa datang untuk membantu mengurusin kamu, meringankan beban pikiranmu, kayak fix you, kayak bikin kamu keluar dari permasalahanmu supaya kamu gak malas-malesan. Biasanya kalau begitu guys, motif kita dalam mencari relationship, kita akan kecewa karena biar bagaimanapun kita tidak akan bisa memaksa, meminta selama-lamanya orang mendampingi kita sesuai dengan standar kita atau apa yang kita inginkan, ya nggak sih? Karena kan independent to independent itu sih yang paling bagus kalau in relationship. Jadi kamu itu aman tanpa siapapun, dia aman tanpa siapapun, kalian berdua menyatukan kekuatan. Tapi ini terlihat lemah sekali dari sisi kamu Capricorn, dan kamu lagi cari orang yang tepat untuk menguatkanmu. No guys ya, saran aku sih jangan. Karena orang yang akan kamu cari ini dalam waktu dekat akan mengecewakanmu. Karena dia tuh tidak dilahirkan di dunia ini untuk mengamankan kamu. Sama vice versa ya. Kamu pun gak dilahirkan di dunia ini untuk mengamankan orang. Enggak. Dalam relationship atau romance, dia itu datang untuk share the love seharusnya, atau share the happiness, bukan untuk rescue kamu. Kalian tuh kayak lagi cari orang yang tepat begitu untuk membawa keluar dari the Four of Swords. I don't think that's a good energy for making a new relationship Capricorn ya. Stay single itu kadang-kadang jauh lebih baik. At least sampai kamu keluar dari the Four of Swords-mu ini ya, dari masa lelahmu ini ya. Ini biasanya butuh healing ini guys. Kalau healing sudah selesai, kamu kembali full of energy, mungkin ada kesempatan atau tawaran untuk relationship, tapi tidak di Januari ini ya. Itu aja yang aku punya untuk kamu Capricorn Collective Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars di readingan highlight Januari 2024. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu lagi di readingan kamu berikutnya Capricorn. Thank you very much. Dadah guys.